Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut pelajaran momentum kemarin yang berhubungan dengan tumbukan. Nah, kali ini kita akan melihat jenis-jenis dari tumbukan. Sebelumnya, tumbukan itu sendiri artinya adalah tabrakan dua benda. Misalkan yang pernah dicontohkan di video sebelumnya adalah dua bola biliar. Misalkan bola putih dengan bola yang berwarna hitam saling bertabrakan. Nah, itu disebut sebagai tumbukan dalam fisika. Kemudian tumbukan ini punya beberapa jenis. Jenisnya itu ditentukan dari besarnya koefisien restitusi atau yang disimbolkan sebagai E. Besarnya E itu bisa dicari dengan cara min V1 aksen dikurang V2 aksen. V1 aksen itu kalau ada aksen kemarin artinya setelah tumbukan ya. Kalau nggak ada aksen berarti sebelum. Berarti kalau V1 aksen adalah kecepatan benda satu setelah tumbukan. Kalau V2 aksen berarti kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Kemudian per V1 dikurang V2. V1 kecepatan benda pertama sebelum bertumbukan dan V2 adalah kecepatan benda kedua sebelum bertumbukan. Jadi di sini rentang nilai koefisien itu berkisar dari 0 sampai dengan 1. Nah, jenisnya itu apa-apa saja bisa kita lihat. Sini yang pertama ada jika E-nya besarnya sama dengan 1, maka tumbukan itu menjadi tumbukan lenting sempurna. Gimana maksudnya lenting sempurna? Misalkan ada dua bola biliar tadi, atau boleh bola pingpong. Yang satu bergerak ke sini, yang satu lagi bergerak ke sini. Atau salah satunya saja yang bergerak. Ini benda satu, ini benda dua. Nah, setelah bertumbukan seperti ini, maka akan terjadi lenting atau saling memantul. Yang satu akan ke sana, satu lagi juga bergerak ke arah yang berlawanan. Jadi ini sebelum tumbukan ada dua benda, kemudian mereka bertumbukan. Nah, setelah bertumbukan itu mereka akan saling menjauhi. Yang satu ke sana, satu lagi ke sana. Itu namanya lenting sempurna. Ada bintang tamu. Oke, kemudian kalau E-nya sama dengan 0 yang kedua, maka disebut sebagai tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Contoh lagi misalkan bola biliar tadi. Ini bola satu ke sini, bola satu lagi ke sini. Mereka akan saling bertabrakan. Nah, setelah bertabrakan, mereka akan menempel seperti ini. Artinya tidak ada yang berpindah ke sini, tidak ada yang berpindah ke sana. Setelah kita tumbukan mereka tadi berdua, mereka saling menempel, tidak ada yang terpisah. Inilah yang disebut sebagai tidak lenting, artinya dia tidak memantul ke sana atau ke sini. Selanjutnya yang terakhir ada yang tumbukan lenting sebagian. Contohnya lagi, misalkan ini bola biliar satu, ada bola biliar kedua lagi, saling bertumbukan. Nah, apa yang terjadi kalau sebagian? Yang satu diam saja, yang satu lagi bergerak ke tempat yang lain. Jadi cuma satu yang bergerak, makanya disebut sebagai tumbukan lenting sebagian. Nah, nanti kalau di soal, selain dikasih nilainya, akan juga diberitahu apakah tumbukan itu terjadi secara lenting sempurna atau tidak lenting, atau lentingnya sebagian saja. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soal yang kita punya di sini ada dua benda masanya sama, datang dari arahnya berlawanan. Oke, sorry tercoret. Ini sama, kemudian arahnya berlawanan. Kalau kita gambar, berarti di sini ada benda satu datang ke sini. Boleh sebaliknya boleh. Kemudian ada benda kedua datang kemudian ke sini. Dengan kecepatan masing-masing 15 meter per second ke kanan dan 20 meter per second ke kiri. Kalau dibilang masing-masing berarti yang ini punya benda satu, yang ini punya benda dua, berurutan.
Nah, jadi di situ setelah dikasih tahu nilai juga dikasih tahu arahnya, yang satu ke kanan, satu lagi ke kiri. Berarti benar ya. Yang satu arahnya ke kanan, besarnya adalah berarti ini V1 15 meter per sekon. Kemudian yang ke kiri, benda kedua, besar kecepatannya adalah V2 sebesar 20 meter per sekon. Nah, untuk arah yang berbeda ini salah satunya kita harus tetapkan sebagai minus. Kita anggap yang ke arah kiri ini sebagai minus. Berarti di sini jadi minus 20. Sedangkan yang ke arah kanan kita anggap sebagai plus. Nah, selanjutnya jika kedua benda bertumbukan lenting sempurna. Nah, di soal dikasih tahu lenting sempurna. Berapakah kecepatan benda setelah tumbukan? Oke. Jadi bendanya itu lenting sempurna. Nah, kalau dia lenting sempurna berarti setelah bertumbukan seperti ini dia nanti akan terpisah lagi. Benda satu akan ke sana, benda dua kemungkinan akan ke sana. Nah, masanya gimana? Masanya akan tetap, karena dia cuma bertabrakan saja kemudian memantul. Tidak ada bagian dari benda satu yang menempel ke benda dua atau dari benda dua nempel ke benda satu, tidak ada. Maka dia nanti masanya akan sama. Oke, dia punya massa sendiri, ini juga punya massa sendiri. Nah, untuk mencari kecepatan benda tadi kita gunakan rumus yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, yaitu tentang hukum kekekalan momentum. Seperti apa rumusnya? Dan kita tulis M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen setelah ya, kemudian M2 dikali V2 aksen. Nah, yang tidak diketahui di sini di soal adalah masanya, cuma diberitahu masanya sama. Berarti kalau masanya sama, M1 sama dengan M2, berarti ada beberapa nilai di sini yang sama. Ini sama, maka bisa dicoret. Jadi yang tersisa yang tidak dicoret adalah V1 ditambah dengan V2 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. Nah, V1 nya ada ya, V2 nya juga ada. Yang ini nanti yang akan kita cari. Masukkan nilai yang sudah ada dulu. 15 ini plus ya karena arahnya ke kanan, sedangkan yang ini adalah minus, jadinya min 20. Kemudian di sini tetap V1 aksen ditambah V2 aksen. 15 dikurang 20 berarti min 5 sama dengan V1 aksen tambah V2 aksen, atau bisa dibalik seperti ini biar lebih rapi. Jadi V1 aksen tambah V2 nya sebelah sini, min 5 nya sebelah sini. Ini menjadi persamaan 1. Oke. Kemudian kita butuh persamaan satu lagi untuk nanti mengeliminasi persamaan satu ini. Persamaan yang kita pakai adalah yang rumus koefisien restitusi tadi atau E. E sama dengan min dalam kurung V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2. Oke, yang kita punya nilainya adalah V1 dan V2. Kemudian E nya karena dia lenting sempurna, maka ya, karena dia lenting sempurna berarti nilai E nya sama dengan 1. Oke, jadi kita punya nilai di sini, E nya diganti dengan 1, kemudian ini tetap V1 aksen kurang V2 aksen
Kemudian yang di bawah kita punya nilainya itu V1 15 dikurang dengan V2 nya min 20, atau ini jadi plus ya, kita uraikan lagi ke bawah. Ini min, ini jadi plus, berarti 15 tambah 20, buat satu baris lagi yang di atas tetap, kurang V2 aksen, kemudian 15 ditambah 20 sama dengan 35. Lanjut, kemudian 35 dibawa ke sini, kalau di sini per, maka dibawa ke sini jadi kali, atau langsung aja dikali 35 kali 1, jadinya 35. Kemudian min ini boleh dikalikan ke dalam kurung, jadinya min V aksen 1 ditambah ya, min kali min plus V2 aksen. Nah, supaya yang ininya jadi plus, maka semuanya bisa dikali min. Jadi di sini jadi min 35, di sini tinggal V1 aksen, di sini jadi kurang V2 aksen. Atau dibalik biar rapi, jadinya V1 aksen kurang V2 aksen sama dengan minus 35. Ini menjadi persamaan yang kedua. Kemudian kita akan eliminasikan dari dua persamaan ini. Jadi persamaannya adalah yang ini dan satu lagi yang ini. Kemudian dua persamaan ini akan kita eliminasi. Kita tulis di sebelah sini ya. Ini persamaan 1, V1 aksen tambah V2 aksen sama dengan min 5. Kemudian yang ini kita tuliskan V1 aksen dikurang V2 aksen sama dengan min 35. Kemudian tarik garis. Yang mau kita eliminasi adalah V1 nya, maka supaya V1 nya ini hasilnya di bawah sama dengan 0, maka tanda yang harus kita taruh di sini adalah tanda min ya. Jadi V1 aksen dikurang V1 aksen sama dengan 0. Kemudian yang ini juga ikut dikurangkan. V2 aksen dikurang sama min V2 aksen, jadinya 2 V2 aksen. Kemudian min 5 dikurang min 35, jadinya 30. Nah, ini 2 V2 aksen sama dengan 30. Berarti kalau V2 aksen aja adalah 30 dibagi sama 2. Hasilnya terdapat V2 aksen nilainya 15 meter per sekon. Oke, kita udah dapat satu jawabannya. Yang ini. Kalau dari tandanya ini karena dia tidak ada minus, berarti arahnya ke kanan ya. Nah, sekarang tinggal kita cari yang V1 aksennya. Kita boleh pakai salah satu persamaan yang ini. Kita gunakan yang ini aja ya, yang lebih kecil angkanya. Jadi V1 aksen tambah V2 aksen sama dengan min 5. V2 aksennya nilainya segini, berarti V1 aksen ganti nilai V2 dengan ini, jadi 15 sama dengan min 5. V1 aksen sama dengan 15 dibawa ke sini, jadinya min 5 dikurang min 15. Maaf, maksudnya min 5 dikurang 15. V1 aksen jadinya min 20 meter per sekon. Nah, kita sudah dapat V2 dan sudah dapat juga V1. Kalau V1 nya itu minus, berarti arahnya adalah ke
kiri. Oke, lumayan panjang ya untuk penyelesaian dari tumbukan lenting sempurna. Sebenarnya ada cara cepat. Cara cepatnya adalah, nah kalau V1 tadi besarnya 15, kemudian V2 besarnya itu 20 meter per sekon tadi, cuman arahnya aja yang berbeda. Yang tadi ini minus. Nah, kalau dia tumbukan lenting sempurna, maka setelah tumbukan nanti dia akan bertukar. V1-nya akan menjadi min 20 meter per sekon dan V2-nya menjadi 15 meter per sekon. Jadi tinggal dibalik aja. Kalau awalnya seperti ini, maka ketika dia sudah lenting sempurna akan jadi tertukar, yang ini ke sini, yang ini ke sini. Terbukti kan kita sudah cari di sini tadi, V2-nya jadi sebesar V1, V1-nya jadi sebesar V2 selama massa benda tersebut adalah sama. Jika M1 sama dengan M2 atau besar masanya sama. Tapi kalau besar masanya berbeda, maka kita harus menempuh jalan seperti ini sampai habis. Tapi kalau masanya sudah sama, berarti tinggal dibalik aja. Jangan lupa arahnya juga ikut ya. Oke, nanti kita akan lanjut contoh soal untuk yang tidak lenting sama sekali. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang berikutnya, yaitu bunyinya sebuah mobil yang sedang berhenti ditabrak oleh sebuah truk yang bergerak dengan kecepatan sekian 20 meter per sekon. Jadi ada mobil, kemudian ada truk yang saling bertabrakan. Kemudian setelah tabrakan, kedua kendaraan menyatu. Kemudian jika massa mobil 400 kg dan massa truk 600 kg, berapakah kecepatan benda setelah bertabrakan? Oke, ini gambaran sederhananya ya. Misalkan ini adalah sebuah mobil lagi diam, kemudian ditabrak oleh sebuah truk. Ini mobil truknya ditabrak, kemudian mereka setelah bertabrakan akan menempel. Anggaplah ini mobil satu, kemudian ini truk tadi, mereka sudah menempel. Maka kalau sudah menempel, kalau tadi si mobil punya massa mobil, kemudian si truk punya massa truk, maka setelah menempel atau kendaraan menyatu, mereka menjadi massanya bertambah ya. Yang si ini ditambah sama yang ini, berarti MB ditambah sama MT, atau M-nya mobil tambah M-nya truk. Nah, kalau tadi kendaraannya menyatu, berarti dia tumbukan tidak lenting sama sekali, karena tidak ada yang memantul, tidak ada yang terpental ke arah sana, tidak ada yang ke arah sini, maka dia tidak lenting sama sekali. Nah, yang ditanya di sini adalah kecepatan kedua benda. Jadi sudah menempel, mereka masih bergerak, apakah akan bergerak ke arah sini atau bergerak ke arah sana? Gerakannya satu dan kecepatannya itu satu. Berarti yang diketahui dulu adalah kecepatan mobil yang berhenti. Kalau mobil yang berhenti berarti V-nya si B itu nggak bergerak ya. Kalau nggak bergerak berarti 0 meter per sekon. Kemudian si truk dia punya kecepatan 20 meter per sekon. Kemudian ada massanya mobil atau MB besarnya 400 kg. Kemudian ada massa truk atau MT besarnya 600 kg. Yang ditanya adalah V aksennya. Oke, kita coba bahas.
masih berlaku untuk rumus kekekalan momentum kemarin, yaitu M1 dikali V1 ditambah dengan M2 dikali V2. Bedanya apa? Karena setelah tumbukan bendanya menyatu, berarti di sini jadi M1 ditambah dengan M2. Terus ada V aksen. V-nya V aksen aja karena bendanya udah jadi satu gitu. Jadi kecepatannya nggak ada V2, nggak ada V1 lagi, jadi V aja. Nah, ini bisa kita modif sedikit karena di sini MB MT ya, jadinya MB dikali V-nya si B. Kemudian di sini M-nya T. Kemudian di sini V-nya si T atau truk. Nah, di sini MB tadi ditambah sama M-nya T dikali V aksen. M-nya si mobil berapa ini ya nilainya? Kita zoom sedikit. Oke. M-nya B adalah 400 dengan kecepatan dia adalah 0. Kemudian M-nya si truk adalah 600 dengan kecepatan dia 20 tadi. Kemudian ini masanya si mobil ditambah massa truk. Kemudian yang belum tahu adalah V aksennya. 400 dikali sama 0 jadinya 0. Kemudian 600 dikali 20 jadinya 1200, bukan 12.000. Oke, kemudian 400 ditambah 600 jadinya 1000 dikali dengan V1. Jadi 12.000 sama dengan 1000 V aksen. Berarti kalau V aksen aja 12.000 dibagi dengan 1000. Hasilnya V aksennya adalah 12 meter per sekon. Jadi setelah mereka bertumbukan dan saling menyatu, mereka bergerak lagi dengan kecepatan sebesar segini. Oke, kalau yang ini sepertinya lebih mudah ya daripada yang soal lenting sempurna tadi. Yang tidak lenting sama sekali itu lebih sederhana. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.